Selamat datang kembali di channel Investasi Receh. Di video saya akan membahas tentang nabung saham khusus pemula. Jadi konsen dari pembahasan kita adalah tentang nabung saham atau investasi saham. Ini lebih ke pemula karena saya sendiri juga baru seorang pemula, begitu ya. Jadi yang saya bahas adalah khusus ke pemula. Ini kalau dilihat oleh bagi mereka yang sudah senior, yang sudah paham benar tentang saham, ya video saya ini video ecek-ecek gitu ya. Tetapi ini adalah sharing berbagi pengalaman saya sebagai pemula dalam berinvestasi saham, sehingga orang lain, pemula, mereka yang baru mau memulai, ini bisa melihat pengalaman nyata dari saya dalam berinvestasi saham ya. Jadi dari situ nanti bisa diambil mana baiknya atau yang tidak baik tidak usah dipakai, kan begitu. Jadi fungsinya sharing kan seperti itu ya. Jadi yang bagus silakan dipakai, yang tidak bagus tidak usah, begitu ya. Jadi kalau bagi pemula langsung meniru bagi mereka yang sudah kelas atas kan tidak mungkin. Nah, kalau yang saya bagikan di sini adalah realitanya sebagai seorang pemula loh, seperti ini. Di samping kita itu belajar dari mereka yang sudah ahli, kita juga harus memulai, atau kita itu langsung bermain tetapi dalam tahapan ya baru belajar gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit. Oke. Kemudian yang jadi concern pembahasan saya di sini juga tentang seorang pemula tetapi juga memanfaatkan dana yang receh. Makanya saya menamai channel saya ini Investasi Receh gitu ya. Budget saya untuk pembelian atau untuk nabung saham ini minim ya teman-teman ya. Makanya saya terinspirasi dari situ, saya membuat Investasi Receh untuk nama channel saya, begitu ya. Tetapi nanti ya bisa dilihat teman-teman ya. Jadi belum tentu saham harga receh itu kualitasnya recehan gitu ya. Jadi nanti akan saya tampilkan beberapa contoh saham di portofolio saya. Ya sudah saya ibaratnya lihat benar ya, meskipun mungkin dari sudut pandang orang lain berbeda nanti ya. Jadi kalau menurut sudut pandang saya nanti di saham yang ada di portofolio saya ini ya sudah lumayan bagus secara keuangan, kemudian secara fundamentalnya, juga nanti secara valuasinya. Jadi rata-rata emiten saham yang ada di portofolio saya ini lebih ke valuasinya yang berada di bawah book value-nya, atau book value-nya ini valuasinya masih di bawah 1 rata-rata ya. Jadi book value-nya masih di bawah 1. Sementara pernya juga saya mencari yang tidak terlalu tinggi, begitu ya. Jadi semua emiten yang ada di portofolio saya kecuali BBRI ya, itu book value-nya masih sangat rendah, masih sangat murah. Oke. Mari kita lihat saham-saham yang ada di portofolio saya. Oke. Ini portofolio saya pada tanggal 15 Oktober 2021 atau Jumat yang lalu, begitu ya. Jadi memang saya screenshot ini setiap Jumat setelah penutupan Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Jadi di Jumat pada tanggal 15 Oktober 2021 saya masih memiliki 4 emiten saham. Yang pertama adalah BBRI, yang kedua Main, yang ketiga WOM, yang keempat adalah Harta ya. Harta Tinata atau disingkat HRTA. Oke, itu pada tanggal 15 Oktober 2021. Kita lihat pada hari ini pada Jumat 22 Oktober 2021. Di sini sudah ada 5 emiten saham ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama ada BBRI,
yang kedua main, yang ketiga ada warm, yang keempat ini ada MTLA, yang kelima ada HRTA ya. Jadi ada satu penambahan emiten baru yaitu MTLA. Ini salah satu emiten saham di bidang properti ya. Jadi saya mau mencoba untuk mengoleksi saham yang ada di bidang properti karena memang rata-rata saham di properti ini memang sangat menguntungkan untuk jangka panjang begitu ya. Jadi biasanya sih lebih tinggi daripada IHSG sehingga banyak memberikan keuntungan bagi kita begitu ya. Oke, jadi untuk saham MTLA ini saya baru membelinya satu ya, itu sebagai tanda atau agar saya tidak lupa dalam membelinya, sehingga pada waktu itu saya melihat valuasinya kan bagus, maka saya beli untuk satu dulu biar masuk di portofolio saya sehingga saya tidak lupa ya. Jadi kemarin saya beli itu di harga 368 ya. Saat ini harga terakhirnya sudah di 352 ya, langsung turun ya. Ini per Jumat 22 Oktober 2021. Oke. Jadi saham MLTA ini baru kuantitinya baru ada satu lot ya, sehingga ya nantinya akan saya tambah. Cuman ini saya masukkan di sini dulu biar saya ingat bahwa MTLA ini ada di portofolio saya, sehingga nanti tinggal yang ada di sini kita tambahkan jumlah lotnya ya, kuantitinya kita tambah per bulan sesuai dengan alokasi dana yang nganggur berapa begitu ya. Oke, kita lihat untuk slide selanjutnya. Di sini saya sajikan ya perubahan harga saham dalam satu pekan ini, minggu ketiga ke minggu keempat di bulan Oktober ya. Jadi minggu ketiga tanggal 15 Oktober ini saya anggap minggu ketiga, harga 22 Oktober 2021 ini saya anggap minggu keempat ya. Karena pas di hari Jumat itu tanggal 1, jadi itu saya anggap saja minggu pertama. Jadi teman-teman bisa jadi menganggap harga 15 Oktober ini minggu kedua boleh ya, sama saja ya, tetapi harga di tanggal itu tidak berubah. Oke. Jadi di sini saya sajikan ada 5 emiten saham ya. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari HRTA. Harga 15 Oktober 2021 220, harga 22 Oktober hari ini tetap di angka 220 rupiah. Artinya untuk perubahan harganya tidak berubah ya dari Jumat yang dulu sampai Jumat sekarang. Oke, jadi untuk perubahan harganya tetap 0. Oke ya. Ini secara valuasi pada harga 220 ini HRTA ini sangat murah ya. Tetapi di satu sisi justru sebenarnya saat ini baru dalam kondisi yang jauh daripada harga normalnya ya. Kalau kita mau membelinya ya di harga ini, kalau saya sih sangat senang kalau ada uang ya. Tetapi kalau dilihat dari beberapa bulan memang harganya baru mentok di harga itu ya. Orang mungkin banyak khawatir, wah jangan-jangan ini tetap di harga situ atau mungkin justru malah turun. Kalau saya sih di harga ini mungkin berpikirnya, oh ini tinggal menunggu naiknya kalau saya ya. Jadi untuk saya pun tidak punya banyak koleksi untuk saham HRTA ini ya, karena saya pun pemula, kemudian untuk aliran dana yang untuk investasi pun hanya dalam jumlah yang kecil, sehingga yang saya koleksi baru ada 40 lot saja. Oke, untuk saham main ini pun di harga 15 Oktober 2021 harganya 810, harga pada 22 Oktober 795. Ada penurunan lagi ya, ini sudah 2 kali turun ya, dan penurunannya dalam jumlah yang sama, minus 15 terus. Dari tanggal 8 ke 15 itu kemarin turun 15, dari 15 ke 22 ini pun turun 15 lagi. Oke.
saya sih tetap masih mengoleksi ya. Jadi nanti kalau ada kenaikan harga yang cukup, mungkin di harga 900 ya mungkin saya jual walaupun hanya ada 6 lot ya. Karena apa? Karena memang saham main ini tidak royal ya dalam membagikan dividen. Jadi saya sih mencari saham ya selain kita mencari keuntungan secara capital gain, juga kita mencari juga dari dividennya. Itu logis ya kita berpikir keuntungan kan begitu. Oke, untuk saham yang ketiga adalah BBRI. Harganya 15 Oktober 2021 itu 4.320. Sekarang sore tadi penutupannya di harga 4.400. Artinya ada perubahan juga plus 80 rupiah ya, sehingga BBRI ini tetap mempertahankan tren positifnya dari pertengahan bulan September sampai hampir akhir atau minggu keempat bulan Oktober ini selalu menunjukkan tren positif naik terus ya. Ini bagus juga ya. Tapi kemungkinan untuk saham BBRI saya ini juga tidak mampu saya pertahankan ya, dalam artian bagaimana jumlah lotnya dari dulu 3, terus karena memang untuk membeli saham ini kan di angka 400-an terus, sementara saya ini mengalokasikan dana setiap bulannya rata-rata paling di angka 250 ya, jarang sampai 300.000 ke atas ya, karena memang uang nganggurnya baru segitu. Jadi untuk membeli saham BBRI ini masih terlalu berat begitu ya, karena memang investasinya recehan begitu teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk saham BBRI ini besok kalau masih di harga 4.400-an atau bahkan lebih, kemungkinan akan saya lepas dan akan untuk saham yang di perbankan itu nanti akan saya ganti mungkin ya di BJTM atau BJBR, nanti tergantung kita lihat dulu untuk valuasinya. Jadi ya kalau untuk BJTM dan BJBR kemungkinan setiap bulan masih bisa lah ditambah ya, walaupun hanya satu lot, tapi kan kita tetap bisa nambah terus. Tapi untuk BBRI ini misalkan kita beli BBRI 1 lot, itu terkadang dana per bulannya masih kurang, sehingga saya berpikir wah saya mencari saham di perbankan yang juga valuasinya murah tetapi fundamentalnya bagus. Nah, tetapi setiap bulannya bisa kita beli. Kalau BBRI ini saya belum tentu bisa beli per bulannya, sehingga rencananya akan saya lepas, mau saya ganti saham perbankan lainnya yang harganya bisa terjangkau sesuai dengan kondisi keuangan kita. Oke. Untuk saham yang keempat itu ada WOM di angka 236 Jumat yang lalu, Jumat sekarang pun masih sama, sehingga secara perubahan harga tidak ada ya, atau nol perubahan harganya. Nah, ini sebenarnya antara BBRI dan WOM ini di portofolio saya ini di sektor yang sama ya, walaupun subsektornya berbeda. BBRI kan perbankan, kalau WOM kan lembaga pembiayaan ya. Sebenarnya kurang bagus juga ya di dalam satu portofolio ada di sektor yang sama walaupun subsektornya berbeda. Karena apa? Karena itu nanti pasti faktor penentunya sama, suku bunga, kebijakan pemerintah dan lain-lain. Satu menurun, satunya lagi pasti juga mengalami penurunan. Tetapi saya masih mencoba mempertahankan dua-duanya ya, karena memang WOM ini bagus juga ya, fundamentalnya juga bagus, kemudian valuasinya juga masih murah. Oke. Yang terakhir saham yang saya koleksi adalah MTLA. Ini saya beli di harga 368. Sebenarnya saya beli bukan di tanggal 15 Oktober ya, sebelum tanggal itu, tetapi saya lupa, sehingga ini tetap saya masukkan di harga
15 Oktober 2021 ya. Tidak masalah ya. Untuk harga yang kemarin itu yang hari ini yang sore tadi itu ada di angka 352, sehingga setelah saya beli sampai dengan harga hari ini sore tadi penutupan Bursa Efek Indonesia itu sudah mengalami minus 16 rupiah ya. Wajar ya, dalam pembelian ini kadang minus kadang plus dan sebagainya, tetapi yang penting kita konsisten, dan yang terpenting lagi teman-teman tidak akan rugi selama teman-teman tetap mengoleksinya meskipun dalam kondisi minus. Ada kalanya nanti akan menjadi plus atau untung banyak ya. Pada saat itu baru dijual, jangan menjual dalam kondisi minus. Dijual dalam kondisi minus atau cut loss itu dalam kondisi apabila kita itu semakin lama semakin dalam dan itu justru akan memperburuk kondisi kita, tidak apa-apa di cut loss. Tetapi kalau kita uang yang kita alokasikan ini uang nganggur, santai, kemudian kita investasinya misalkan untuk beli rumah dalam waktu 10 tahun ke depan, ya kan santai saja, masih 10 tahun ke depan kok. Kita kan belum tahu 10 tahun ke depan itu harganya seberapa, santai saja. Tetapi yang perlu kita koreksi saat ini adalah, loh harga saham itu sesuai enggak sih dengan kantong kita saat ini. Loh harga saham misalkan harganya saja 800.000 ya per lotnya, sementara kita alokasinya per bulan hanya 300.000, mana mampu membelinya. Belilah saham di harga yang sesuai dengan kantong Anda, tetapi harus dilihat juga fundamentalnya bagaimana, valuasinya bagaimana. Nah ini jadi itu sebuah catatan ya bagi kita yang masih pemula dalam membeli saham. Itu sharing dari saya untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih belajar atau baru memulai. Jangan takut-takut, mulai saja, tetap sambil belajar ya. Investasi saham dalam waktu ke depan nanti akan memberikan banyak keuntungan ya. Yang penting kita memulai investasi, tetapi tetap harus mempelajari ilmunya. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa.